Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada tempat hari ini. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Firdaus LCMA PhD dan teman-teman Kesos 3 yang menyaksikan sekalian. Di sini sebagai tugas UTS saya akan membawakan materi nomor 37 yaitu kaidah badal. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kaidah badal. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Di sini nama saya adalah Aditya Fajar Erlangga dengan nomor NIM akhir 37 dari Kesejahteraan Sosial 3A. Pertama-tama kita masuk kepada pengertian badal. Pengertian badal secara bahasa, badal adalah pengganti. Badal adalah pengganti. Jadi tugas dari badal itu sendiri adalah menggantikan kata sebelumnya, yaitu mubdal minhu. Atau definisi badal dalam bahasa Arab ialah sebagai berikut. Tabi, lafaz yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa menggunakan perantara antara ia dengan matbu'nya. Selain itu adapun pengertian menurut isim ta'bi dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang disebutkan bahwa badal dimaksudkan oleh penyebutan hukum tanpa perantara atau huruf ataf. Menurut istilah nahwu, badal adalah tabi kata yang mengikuti kata sebelumnya yang dimaksudkan oleh hukum tanpa peraturan. Fungsi badal dalam kalimat adalah untuk memperjelas serta memperkuat makna mubdal minhu serta membatasi munculnya multitafsir yang dimaksud oleh mubdal minhu. Syarat-syarat dari badal sendiri adalah ada 3. Yang pertama, badal harus ada mubdal minhu. Lalu yang kedua, badal harus mengikuti mubdal minhu dari segi i'rabnya saja. Dan yang ketiga, mubdal minhu tidak hanya berupa isim saja, tapi dapat berupa fi'il. Di sini contohnya adalah akan saya bacakan. Akaltu rogifa sulusahu. Artinya, aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya saja. Nah, jadi yang dimakan rotinya itu hanya yang dimakan adalah 1/3 dari rotinya saja. Yang menjadi contoh badalnya adalah kata sepertiga, yaitu sulusahu. Sementara mubdal minhunya atau kata yang diikuti adalah kata roti. Ar-rogifa. Nah, macam-macam badal sendiri di sini ada 4. Yang pertama badal syai minas syai. Yang kedua adalah badal bad minkul. Yang ketiga adalah badal ishtimal. Dan yang terakhir adalah badal golat. Di sini akan saya bahas mengenai yang pertama, yaitu badal syai manas syai atau badal kul minkul. Badal ini yakni badal yang sesuai serta cocok dengan mubdal minhunya yang dalam urusan maknanya. Badal yang sesuai dan cocok dengan mubdal minhu dalam urusan maknanya. Contohnya adalah ja'a zaidun akhuka, yang artinya Zaid sudah datang, yakni saudaramu. Lafaz saudaramu ialah badal pengganti dari lafaz Zaid, yaitu mubdal minhu. Jadi lafaz saudaramu ini akhuka yang bagian sini ialah badal, yaitu untuk menggantikan. Dan yang kedua adalah badal bad minkul atau badal yang merupakan bagian dari mubdal minhu, baik sedikit, banyak maupun setengahnya. Di contoh pertama tadi bisa dibahas, yaitu akaltu rogifa suluhu, yang artinya aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Lafaz sepertiganya yaitu suluhu adalah badal sebagian. Artinya badal tersebut hanya mewakili sebagiannya saja, hanya mewakili sebagian dari roti, tidak semua bagian dari roti tersebut. Maka dari itu badal ini dinamakan badal bad minkul. Lalu yang ketiga adalah badal ishtimal, yakni badal yang berisi arti bagian dari matbunya, namun dalam urusan maknawi bukan mempunyai sifat materi. Maksudnya itu apa? Maksudnya badal yang mewakili sifat
isi bagian dari mubdal minhu. Dalam hal ini, ba'dal ihtimal hampir mirip dengan ba'dal sebelumnya, bad min kul, karena sama-sama hanya mewakili sebagian saja dari mubdal manhu. Contoh dari ba'dal ketiga ini adalah Zaid telah memberi manfaat kepadaku, yaitu ilmunya. Nafa'ani Zaidun ilmu. Lafaz ilmu bagian sini ialah bagian dari Zaid yang merupakan sifat maknawi yang dimiliki Zaid, berbeda dengan ba'dal bad min kul yang merupakan bagian dari zatnya atau wujudnya. Karena ba'dal kedua tadi itu memiliki wujud sebuah roti. Nah, ilmu ini kan tidak berwujud. Nah, jadi itu perbedaannya. Ini perbedaan dari sebelumnya, karena roti ini memiliki wujud dan ilmu ini tidak memiliki wujud, itu yang menjadi perbedaan antara kedua ba'dal tersebut. Dan yang terakhir adalah ba'dal golat, yakni ba'dal yang keliru ataupun yang salah. Jadi ba'dal golat ini hadir atas dasar kesalahan si pembicara atau mutakalim dalam berkata. Dia tidak memiliki maksud apa-apa sebagaimana ketiga anggota ba'dal di atas. Ia murni karena hendak meralat percakapan yang keliru. Contohnya adalah, aku telah menyaksikan Zaid. Kuda deng. Nah, itu dia maksudnya ingin meralat. Jadi bukan Zaid yang di sini maksudnya dia, tapi kuda. Di sini Arabnya adalah Ra'aitu Zaida afarsa. Jadi yang ini Zaid, yang ini adalah kuda. Nah, dalam contoh sebelumnya ini sebetulnya si mutakalim, orang yang mengatakan, saya yang mengatakan tadi, melihat kuda, tapi ia malah keliru dalam mengucapkannya. Sampai-sampai yang diucapkannya malah Zaid, nama seseorang. Lantas si pengucap meralat perkataan tersebut dan diganti dengan kata kuda. Jadi yang dimaksud si mutakalim yang sebenarnya adalah, aku telah melihat kuda. Ra'aitu farsa. Bukan yang di sini. Jadi maksud sebenarnya dari si mutakalim adalah ini. Ra'aitu farsa. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih ketentuan dan hukum di dalam badal? Berdasarkan i'rab rafa, nasab, dan kafat, badal adalah bagian dari tawabi. Yang keadaan i'rabnya harus sesuai dengan matbu'nya. Badal dan mubdal minhu harus sesuai juga dengan segi i'rab rafa, nasab, dan kafat. Dan yang kedua adalah berdasarkan nakirah dan makrifat. Badal dan mubdal minhu tidak diwajibkan keduanya harus bermakrifat. Apa sih itu makrifat? Isim yang maknanya sudah ditentukan, atau nakirah, isim yang maknanya masih umum. Nah, ketentuan selanjutnya adalah, ini maaf salah nomor, harusnya 3 dan 4. Berdasarkan jenis muzakkar dan muannats, bagi badal mutabik atau kul min kul disyaratkan adanya kesesuaian dengan mubdal minhunya dari segi muzakkar dan muannats. Sedangkan untuk badal jenis lainnya tidak diharuskan. Dan yang terakhir, keempat, berdasarkan jumlah individu, mufrad, mutsana, dan jamak. Pada badal mutabik atau kul min kul harus ada kesesuaian dengan mubdal minhu. Untuk semua bentuk, itu pun jika memungkinkan dibuat dalam bentuk tatsniyah atau tatsniyah dan jamak. Nah, mungkin itu saja beberapa materi mengenai badal yang dapat saya sampaikan secara singkat dalam materi kali ini. Di sini sebagai terakhir adalah sebuah kesimpulan. Kaidah badal menegaskan bahwa pengganti yang sah dapat digunakan untuk melaksanakan suatu kewajiban, terutama ketika pelaksanaan kewajiban secara langsung tidak mungkin dilakukan karena alasan syar'i, seperti uzur fisik atau ketidakmampuan lainnya. Kaidah ini memfasilitasi keluasan serta menjalankan kewajiban agama tanpa mengabaikan esensinya, dengan tetap mematuhi syarat dan rukun ibadah yang ditetapkan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga
teman-teman insya Allah paham, dan apabila ada yang masih kurang jelas saya sampaikan di sini karena kita semua masih belajar. Di sini mungkin saya kurang kurang jelas dalam menyampaikan, tapi karena kita sama-sama belajar dan saya akan mengevaluasi diri sehingga saya bisa menjadi lebih baik di masa depan nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.